Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fatur Rahman dengan NIM 230054-2015. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis SWOT mengenai Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2020 hingga 2024. Pada periode 2015 hingga 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencapai kinerja yang baik dan sesuai dengan target kinerja mereka. Memasuki periode 2020 hingga 2024, tentunya peningkatan pada pelayanan mengenai informasi dan teknologi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu ditingkatkan. Tentunya Renstra ini menjadi prioritas bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada analisis kali ini, saya menggunakan metode analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal atau ALI-ALE yang menggunakan matriks SWOT, di mana S merupakan strength, W yaitu weakness, O opportunities, T yaitu threats. Untuk strength atau kekuatan pada lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, koordinasi antara Eselon 1 dengan kementerian atau lembaga lain mengenai pengelolaan data dan sistem informasi sudah berjalan cukup baik, serta ketersediaan data yang di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cukup lengkap. Untuk weakness atau kelemahan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembiayaan dalam pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi belum memadai, serta jumlah SDM belum memadai secara kualitas dan kuantitas. Data dan informasi belum terklasterisasi dan masih tumpang tindih. Sistem informasi lingkup KLHK belum terintegrasi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis dan cepat. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Kebutuhan informasi publik yang tinggi memberikan peluang yang cukup tinggi. Adanya regulasi satu data Indonesia dan regulasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Lalu dukungan dari para pihak yang cukup tinggi memunculkan peluang yang cukup tinggi. Selanjutnya, ancaman atau threats. Resiko keamanan data, informasi, dan teknologi informasi sangat tinggi sehingga memunculkan kemungkinan terjadinya kejahatan siber. Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misi, mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan yang berkualitas, mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan, serta mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan, baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu untuk tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan, tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi
Desa Rafael dengan NIM 2300542037. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang sasaran dan target. Sasaran dan target pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ada 7 macam. Yang pertama yaitu adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang kedua menurunnya laju penyusutan hutan, yang ketiga yaitu meningkatnya sirkular ekonomi dari pengolahan sampah dan limbah, yang keempat ada meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, yang kelima adalah meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan kehutanan, yang keenam adalah meningkatnya kepastian hukum pengelolaan tanah oleh masyarakat di lahan kehutanan, yang ketujuh yaitu meningkatnya kualitas SDM di lingkungan KLHK. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang analisis strategi, yaitu analisis strategi ada yang pertama. Kali ini kita akan membahas strategi tentang string opportunity, yaitu adalah strategi yang dimana kekuatan yang dapat menimbulkan peluang. Yang pertama yaitu keberadaan data dan sistem informasi serta informasi yang cukup baik di lingkup KLHK. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang dapat memenuhi kebutuhan publik yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu adanya koordinasi antar eselon 1 dan lembaga atau kementerian lainnya menjadi pihak yang cukup tinggi dalam mendukung adanya regulasi sistem satu data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bisa disebut dengan SPBE. Yang selanjutnya itu strategi tentang strength dan threats, yang dimana adalah kekuatan yang mengurangi ancaman. Kekuatan yang dapat mengurangi ancamannya bisa kita ambil seperti keberadaan data dan sistem informasi yang cukup memadai di lingkup KLHK. Tentunya dapat mengurangi terjadinya serangan cyber yang menimbulkan risiko keamanan data yang sangat tinggi. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah strategi weakness opportunity, yang dimana kelemahan yang dapat ditingkatkan dengan peluang-peluang yang ada, yang dimana kelemahan yang itu yang pertama ada di dalam dana pembiayaan, yang dimana strategi yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan dana pembiayaan dalam sistem pengelolaan data dan informasi di lingkup KLHK agar pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM agar SDM dapat mengoperasikan tools yang ada atau sistem yang ada dapat bekerja dengan baik. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengelompokan data dan informasi yang akan disebarluaskan agar data dan informasi yang disebarluaskan kepada publik tidak menjadi tumpang tindih. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan sistem informasi di lingkup KLHK, yaitu dengan memanfaatkan peluang adanya regulasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Baiklah, yaitu selanjutnya strategi weakness dan threats atau strategi WT, yang dimana yang pertama-tama yaitu strateginya itu meningkatkan dana pembiayaan dalam membangun sistem informasi dan data yang baik, agar pembiayaan tersebut dapat membangun pengelolaan berjalan dengan semestinya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM agar dapat mampu mengoperasikan tools dan sistem yang ada berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi kebocoran data. Baiklah, dari materi analisis strategi tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi apa yang dapat dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar analisis strategi tadi dapat
berjalan dengan baik ke depannya. Yang pertama yaitu meningkatkan dana pembiayaan. Meningkatkan dana pembiayaan ini merupakan strategi yang baik untuk mengoperasikan sistem-sistem di lingkup KLHK ini untuk berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu meningkatkan pemerataan SDM dengan memberikan seminar, pelatihan agar SDM ini mampu mengoperasikan sistem-sistem yang ada dan dikelola dengan baik. Yang selanjutnya yaitu adanya membangun jaringan keamanan data agar tidak terjadinya kebobolan data dari serangan cyber atau hack dari asing. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari saya tentang materi pembahasan analisa Renstra Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020 sampai 2024 ini. Saya Diaksa Rafael dengan NIM 230542037 dan teman kelompok saya yaitu Dani Fatur Rahman dengan NIM 23005422015 menutup video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.